Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Baik Bu. Silakan duduk, Bu. Duduk dengan senyaman mungkin ya, Bu. Iya Bu. Apakah benar dengan pasiennya atas nama Desita Alfa Ramadhani? Benar Ibu. Dengan kelahiran 4 Desember tahun 1999 ya, Bu. Benar. Baik. Apakah suaminya diizinkan untuk mengikuti di ruangan ini atau di luar saja? Diizinkan Bu. Baik. Silakan suaminya juga duduk senyaman mungkin ya. Di sini saya akan menutup pintu dahulu ya Ibu untuk menjaga privasi Ibu ya. Baik Bu. Baik, Ibu apakah saya diizinkan untuk bertanya-tanya tentang kegiatan KIE sosial? Bersedia Bu. Baik. Sebelumnya untuk saya akan menjelaskan tentang pentingnya kedekatan untuk dengan ibu, bayi dan keluarga ibu ya Bu. Baik Bu. Untuk di rumah ibu dengan suami ibu atau dengan mertua atau sudah punya rumah sendiri? Mempunyai rumah sendiri Bu. Baik, berarti yang mengurus bayi hanya ibu dengan suami ibu atau ada bantuan dari mertua atau dari ibunya ibu sendiri? Ada bantuan dari keluarga Ibu. Suami ada bantuan dari keluarga. Baik, berarti ikut mengurus ya Bu, untuk mengurus bayi ya Ibu. Nah, untuk yang kedua, untuk rencana mengasuh bayinya itu atau ibu menggunakan orang lain atau dari keluarga inti saja? Keluarga inti mawon Bu. Baik, dari keluarga inti ya Bu. Ya emang benar Bu, kalau dari keluarga ini tuh kita nggak was-was ya Bu, soalnya kalau dari orang lain kan kita nggak tahu bagaimana cara mengasuh yang benar gitu kan Bu. Iya Bu. Betul. Yang ketiga itu untuk yang kemarin mendampingi di rumah sakit itu siapa Bu? Suami dan keluarga Bu. Suami dan keluarga ya Bu, baik. Apakah di dalam keluarga ibu itu ada yang namanya pantangan makanan dengan tradisi-tradisi di keluarga ibu? Tidak Ibu. Tidak ada ya, baik. Untuk apakah ibu pernah mendengar dengan pijat tradisional untuk bayi dan setelah pernah? Apakah ibu ingin melakukannya? Ingin Bu. Sebelumnya saya akan menjelaskan jika sebaiknya jangan dilakukan ya Ibu, karena itu bisa membahayakan ibu sendiri dan bayi ibu. Kita kan tidak tahu Baik, ya Bu, pijatannya itu benar atau tidak Ibu orangnya itu yang memijat. Apakah ada ritual-ritual khusus untuk kayak ritual yang kemarin 7 bulanan gitu untuk di keluarga Ibu? Ya, ada Ibu. Ada ya? Baik. Untuk ritual seperti mengoleskan kayak ramuan-ramuan ke tali pusat atau ke bekas operasi itu ada nggak Bu? Tidak Ibu. Tidak ya? Baik Ibu, nanti jika ada masalah atau apa bisa melakukan kunjungan ulang ya Bu. Ya Bu. Baik, untuk yang kedua saya akan menanyakan KIE Nifas tentang yang spiritual ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia Bu. Baik, bersedia ya Ibu. Untuk Ibu kemarin setelah melahirkan sudah membaca doa melahirkan? Sudah. Sudah ya Ibu. Apakah suami Ibu mengadhankan bayinya atau tidak? Mengadhankan Bu. Baik, mengadhankan ya Bu. Untuk
ketika ibu ingin menyusui bayinya, sebaiknya ibu tuh membaca doa dulu. Seperti ibu membaca doa Ya, makan, biar bayinya terbiasa untuk selalu mendengar. Kalau tidak, itu membaca basmalah ya ibu. baik Bu. Nah, di sini untuk pemberi nama sebaiknya dengan nama-nama yang Islami ya ibu. Dengan ketentuan selain nama-nama yang ada di Asmaul Husna, karena itu adalah nama khusus nama-nama Allah ya ibu. Ya Bu. Nah, setelah itu, Ibu, apakah bersedia untuk mengadakan akikah untuk anaknya? Bersedia Bu. Kemarin bayinya laki-laki ya Ibu, berarti dalam ketentuan Islam kalau bayi laki-laki itu diakikoi dengan sejumlah 2 kambing Ibu. Baik. Baik. Di sini saya sedang bahas tentang akikah ya Ibu. Akikah itu dilakukan dengan ada tenggangan waktunya Ibu. Misal 1 minggu setelah lahiran atau 2 minggu setelah lahiran atau 4 minggu setelah lahiran itu boleh ya Ibu. Masa tenggangnya adalah 4 minggu setelah lahiran ya Ibu. Ya Bu. Setelah itu ketika Ibu sudah selesai nifasnya, Ibu wajib mandi besar Ibu. Seperti mandi suci setelah haid. Apakah Ibu sudah mengetahui step-step bagaimana cara mandi besar itu Ibu? Belum Bu. Ya. Pertama kali Ibu berwudu, terus ambil air, mengusap-usap mengusap-usap rambut. Ketika sudah Ibu mengguyur dari semua itu dimulai dari kanan dulu ya Ibu. Ya Bu. Jika sudah, ketika Ibu mau sholat, jangan lupa untuk membaca niat untuk mandi besar itu ya Ibu. Ya Bu. Ketika sudah mau sholat, ketika Ibu sedang memakai celana, ketika tangan Ibu memegang alat kelamin, berarti Ibu berwudu lagi. Ketika Ibu tidak memegang alat kelamin, boleh dilanjutkan langsung sholat ya Ibu. Ya Bu. Nah, kapan waktu nifas itu selesai? Biasanya pada hari ke-40 atau 60 hari setelah nifas. Ya. Nah, begitu ya Ibu. Lalu, kapan Ibu boleh berhubungan seksual? Nah, berhubungan seksual itu Ibu setelah lebih dari 40 hari Ibu baru boleh berhubungan seksual. Karena di situ akan mempengaruhi kesehatan reproduksi Ibu yang belum kayak semulanya itu Ibu. Ya Bu. Nah, yang lalu yang terakhir, nah, apakah Ibu tadi sudah mudeng tentang step-step tentang memandi besar, terus kapan Sudah, boleh Bu. berhubungan seksual? Sudah ya, Bu? Di sini saya akan melanjutkan tentang adaptasi psikologis Ibu nifas ya, Bu. Di psikologis adaptasi Ibu nifas itu ada yang pertama namanya taking on, Ibu. Taking on itu adalah keadaan Ibu di hari pertama sampai kedua postpartum. Ibu bersikap pasif, ingin bercerita berulang-ulang, Ibu. Dan masih sangat tergantung dengan keluarganya. Yang kedua ada taking hold atau taking on, yaitu Ibu postpartum dengan hari kedua sampai hari keempat, Ibu mulai ingin mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri dan bayinya, tetapi ibunya masih ragu akan kemampuannya untuk merawat bayinya, dan Ibu mulai mengambil kontrol kembali untuk pemulihan kesehatannya. Yang ketiga, ada yang namanya letting go, Ibu.
Letting go itu adalah ibu postpartum dengan hari ketiga sampai 4 dalam keadaan ibu sudah pulih dan pulang dari rumah sakit klinik. Dan ibu mulai merawat dan memenuhi kebutuhan dirinya dan bayinya secara mandiri. Yang keempat ada postpartum blues. Biasanya ibu postpartum pada hari keempat itu gejalanya biasanya merasakan sedih, lelah, susah tidur, ekspresinya murung, tanpa tak bersemangat. Terus yang terakhir adalah depresi atau psiko postpartum. Biasanya keadaan ibu postpartum blues hingga nafsu makannya menurun, tidak mau merawat bayinya, mudah lelah dan merasa tidak bahagia. Apakah Ibu sudah mengerti tentang yang saya terangkan tadi, Bu? Baik, sudah ya, Ibu. Nah, di sini untuk kecukupan nutrisi bayi yang baru lahir itu cukup menggunakan ASI ya, Ibu. Bayi tidak boleh diberikan makanan tambahan sebelum berumur 6 bulan ya, Ibu. Nanti bisa menyebabkan diare, sambelit begitu, Ibu. Nah, di dalam kalau sedang dalam masa nifas itu suami harus berperan penting ketika ibu kan biasanya mengalami lelah, letih, murung, gitu kan. Suami dan keluarga itu harus mensupport ibu supaya ibu bersemangat lagi untuk mengurus diri ibu, kesehatan ibu sehingga bayinya ibu ya, Bu. Ya, Bu. Kapan kunjungan ulang untuk masa nifas itu? Ibu boleh berkunjung ulang ketika Ibu sudah mengalami gejala atau tanda-tanda yang tidak biasa. Ketika Ibu tidak mengalami tanda-tanda atau gejala yang tidak biasa, Ibu boleh berkunjung ulang waktu 7 hari setelah Ibu keluar dari rumah sakit ini, Ibu. Ya, Bu. Apakah Ibu sudah mudeng tentang penjelasan saya tadi? Dari KIE tentang psikologis, spiritual, maupun sosial. Ya, Bu. Baik. Terima kasih ya Ibu. Sebelumnya mohon maaf ketika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Baik.